Saya berga saya bergabung di PSI karena PSI ya, sorry. Berat nih pertanyaannya. Gak bisa jawab. Grogi banget. Gak pernah soalnya ngomong-ngomong kayak gini. Halo sis dan bro, senang sekali akhirnya bisa di sini. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Sembor. Saya siap untuk menjawab pertanyaan untuk kenal lebih dekat. Oke, saya lahir dan besar di Wamena. Saya tinggal di Wamena. Saya pernah berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan saya seorang aktivis lingkungan. Saya juga seorang aktris dan juga modeling. Ya, lahir dan tumbuh besar di Wamena. Secara langsung saya merasa sangat bahagia karena berada di lingkungan orang-orang yang benar-benar saling mengasihi di Wamena. Ya, seperti itu sis. Di Wamena itu ada puncak Kartens, puncak tertinggi di Indonesia dan punya salju di atasnya. Tapi saya sendiri belum pernah pergi ke sana karena mendakinya agak susah. Di Wamena juga ada pasir putih, tapi kita nggak punya pantai di sana. Jadi pasir putihnya itu ada di tengah-tengah kota, dia ada di gunung. Saya terakhir kali ke Wamena bulan lalu. Saya pulang ke kampung halaman. Ya, suka pantai. Karena sebenarnya orang tua saya aslinya dari Pulau Mor dan sampingan kakek saya atau tete, kita di Papua bilang tete, suka menjadi nelayan seperti itu. Di Jayapura dan di Wamena. Jadi awalnya karena di kuliah di Duta Wacana itu ada suatu komunitas foto. Saya bergabung, tapi saya lebih tertarik untuk di depan kamera. Nah, kemudian saya mulai terjun ke dunia modeling. Saya juga sempat main iklan dan film. Film pertama saya Glow Kau Cahaya. Sebenarnya banyak karena biasanya di Indonesia itu ada beauty standar. Jadi kita lihat banyak sekali perempuan yang tampil di dunia entertain itu rata-rata berkulit putih, mempunyai karakter yang seperti kita lihat saat ini di Indonesia seperti itu. Dan saya sebagai perempuan yang memiliki kulit yang gelap dan rambut yang keriting terkadang mendapat rasisme. Dan juga ini sangat menyakitkan hati saya sebagai orang Papua. Nah, tetapi saya tidak tinggal diam, tapi saya ingin menunjukkan bahwa perempuan Papua juga cantik. Banyak, jadi pernah satu kali saya syuting dan saya kata-katanya rasis, dibilang kayak gini. Kenapa orang Papua itu bisa jadi main talent gitu? Nah, banyak juga kata-kata yang seperti rambutnya seperti pohon, itu sis nggak disisir ya, atau rambutnya itu kalau lapar bisa dimakan ya, itu super mie ya gitu. Jadi banyak hal-hal rasis yang buat saya sakit hati seperti itu sis. Punya. Boleh, jadi saya punya beberapa proyek juga yang mengangkat perempuan Papua karena beauty standar itu tadi. Saya ingin menghapus beauty standar. Saya ingin perempuan Papua juga ada di dunia entertain, dimana kita lihat Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menunjukkan benar-benar keragaman itu di dunia entertain. Jadi proyek ini saya angkat untuk menunjukkan diversity dari perempuan-perempuan Papua, mulai dari yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, ada yang albino, teman-teman yang mempunyai insecurities. Jadi saya mengangkat mereka
dan menunjukkan bahwa perempuan Papua juga bisa ada di dunia entertain. Namanya Diversity of Papua. Nanti bisa dicek di sosial media saya. Oke, saya punya komunitas namanya Papua Terada Sampah. Mulai dari 2018, saya dan teman saya Dina, kami memulai mengangkat sampah di Papua, tepatnya di Jayapura. Kami mulai dari Pantai Hamadi dan Pantai BSG untuk angkat sampah bersama teman-teman kami. Dan akhirnya saya membuat ini menjadi sebuah komunitas. Awalnya jadi volunteer, tapi kita sekarang menjadi komunitas dan sudah ada di beberapa kota juga di Papua. Dan hal ini saya rasa penting karena kita punya pulau yang sangat indah, kita punya Papua yang sangat luar biasa indahnya. Jadi saya ingin kita sebagai anak muda Papua turut serta mengambil langkah untuk climate change. Jadi benar-benar turun dan melakukan aksi di lapangan seperti itu. Karena kita lihat sendiri bumi kita sudah tua dan sekarang ini sudah climate emergency. Jadi saya rasa perlu ada turun tangan langsung anak-anak muda, khususnya anak-anak Papua, untuk kita mulai merubah kebiasaan-kebiasaan membuang sampah sembarangan dan ya paling tidak mengurangi penggunaan plastik dan juga bertanggung jawab atas sampah kita masing-masing. Kedepan saya ingin Papua Terada Sampah punya gudang sendiri, punya tempat sendiri untuk mengolah sampah, dan ya saya rasa Papua Terada Sampah bisa juga jadi tempat kerja, bisa menjadi lapangan pekerjaan buat teman-teman. Saya bergabung di PSI karena PSI adalah partai yang menerima keragaman dan PSI adalah partai yang sesuai dengan latar belakang saya, seorang aktivis dan juga seniman. Untuk itu saya ingin menjadi penyambung mulut atau penyambung lidah untuk orang-orang Papua, sehingga suara orang Papua lebih didengar. Jadi tujuan saya bergabung di politik Indonesia, saya ingin merangkul anak-anak muda Papua untuk kita bisa secara langsung merubah sistem yang ada di Indonesia untuk menjadi Papua yang lebih baik dan untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya, saya ingin Indonesia menjadi lebih bersih, tidak hanya dalam lingkungan tapi juga dalam politik. Sis dan bro, Indonesia membutuhkan orang-orang yang peduli dan mau memikirkan masalah sampah. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau manajemen pengelolaan sampah di negara kita masih sangat minim. Jadi, jangan menutup mata. Mari kita bergerak.